Selamat malam dan selamat datang ke acara kebaktian online sempena Christmas Choir Belia Lotong. Saya Lovenia Eka, pemimpin acara pada malam ini, dan bagi memulakan kebaktian ini, saya akan memimpin dalam berdoa. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami sedang berdoa, kiranya Engkau berkatilah acara kebaktian ini agar ia berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Engkau berkatilah juga kepada semua yang bertugas yang akan melayani nanti dalam kebaktian ini ya Bapa. Agar segala firman-Mu sampai kepada yang melihat dan mendengarnya, agar yang menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami dan menjadi sumber kekuatan kepada kami ya Bapa. Bapa, dengan ini kami serahkan kepada Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di surga. Amin. Para petugas yang akan melayani kita sebentar lagi adalah pemimpin nyanyi Cik Aileen dan Cik Clarissa N. Lagu istimewa pula Cik Frederickson, Clay, dan pelajaran dan penutup akan disampaikan oleh Cik Horace Resi. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan kebaktian ini dengan menyanyikan bersama-sama dengan pemimpin yang sangat bertalenta. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan menggunakan buku LPMI atau melihat seni kata lagu pada paparan skrin. Hai, selamat malam, selamat datang kembali dan selamat bertemu di perkumpulan ini. Dalam Mazmur 105 ayat 2 ada berkata, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, dan percakapkanlah semua perbuatannya yang ajaib. Tajuk lagu kita ada dalam LPMI 227, Kesukaan bagi Dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya. Nyanyi alam sekalian, nyanyi alam sekalian, nyanyi, nyanyi alam sekalian. Kesukaan bagi dunia, Yesus jadi Raja segenap bumi dan isinya. Nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia. Lenyaplah duri dan duka, tiada lagi dosa amat limpah berkat Yesus. Selamat diberikannya, selamat diberikannya, selamat, selamat diberikannya. Yesus segera perintah dunia dengan anugerahnya, kebenaran akan nyata. Ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaib, ajaiblah kasih-Nya. Dalam Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mempunyai jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kepada kita sekalian. Lagu seterusnya mari kita nyanyi Aku Sesat dari Tuhan dalam buku LPMI muka surat 111. Aku sesat dari Tuhan, sekarang ku
Terima kasih kepada pemimpin puji-pujian dan seterusnya mari kita sediakan hati, pikiran dan telinga kita untuk mendengar pelajaran yang telah tersedia. Sebelum pelajaran, kita akan mendengar khotbah dalam lagu. Gelisah di hatimu, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Selamat malam kepada semua umat Kristian yang sedang menonton dalam channel Seru Media. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita sama-sama mengundang Roh Kudus untuk berada di dalam jiwa kita semua. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin kamu dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini, malam yang dinanti-nantikan oleh semua umat Kristen, kami sangat bersukacita dan bergembira karena sekali lagi kami dapat berkumpul dan mendengar firman Tuhan. Dan kami juga ingin mengundang Roh Kudus Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, semua ini kami akan serahkan atas nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah, tajuk firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada malam ini ialah menjadi orang Kristen yang rajin berbuat baik. Dalam Alkitab, banyak ayat yang mengajak kita untuk berbuat baik. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah musuh kita. Siapa yang menampar pipi kanan, berilah juga pipi kirimu. Yesus juga pernah ditampar. Ketika Yesus ditangkap dan dihadapkan di hadapan imam besar. Dan pada masa tersebut, Yesus mengatakan hal yang benar dan seorang pengawal telah menampar Yesus. Begitu juga dengan Rasul Paulus yang telah ditangkap, diseksa dan ditampar. Ayat ini dengan jelas bermaksud kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti waktu Yesus disalib, justru pada waktu itu Yesus berdoa kepada Bapa yang berada di dalam kerajaan surga agar mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Galatia 6 ayat 8 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kepada siapa? Sudah tentu kepada semua orang, semua umat Tuhan yang berada di dunia ini. Artinya, berbuat baik adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Ada masa kita berbuat baik, tapi sudah terlambat. Tidak ada masa lagi. Tapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita berkat, maka inilah kesempatan kita untuk berbuat baik untuk semua orang, terutamanya untuk Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi sayangnya ramai orang, terutamanya orang Kristen, yang tidak berbuat baik. Sebaliknya berbuat jahat, menjadi seorang penjahat, menjadi seorang pembunuh. Kita patut bersedih kalau orang Kristen tidak menjadi teladan, tetapi menjadi batu sandungan. Semua agama mengajarkan umatnya berbuat baik supaya masuk dalam kerajaan surga, supaya selamat. Dan ada satu agama yang mengajarkan bahwa berbuat baik
adalah satu komponen terpenting untuk selamat, untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena nanti pada akhir zaman nanti perbuatan baik akan ditimbang. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka masuk ke dalam kerajaan surga. Sebaliknya, sekiranya perbuatan baiknya lebih sedikit, berarti tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi perbuatan itu merupakan komponen yang sangat penting bagi ajaran ini untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi, saya berpikir, bagaimana kalau seimbang? Beratnya seimbang. Jadi, mau masuk kemana? Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pandangan agama. Agama mengajarkan berbuat baik agar masuk ke dalam kerajaan surga. Kekristenan mengajarkan bahwa masuk surga bukan karena perbuatan kita. Kekristenan mengajarkan bukan karena amal ibadah kita masuk dalam kerajaan surga. Kita diselamatkan karena anugerah daripada Tuhan. Sebagai contoh, kalau saudara bekerja, kemudian mendapat upah, itu adalah hak saudara. Saudara berhak untuk mendapatkan upah itu karena itu adalah hasil usaha saudara. Tetapi kalau saudara tidak bekerja, tetapi secara tiba-tiba saudara mendapat ribuan uang ringgit, itulah yang dinamakan anugerah. Anugerah adalah pemberian, dan pemberian itu hanya untuk orang yang layak menerimanya. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya dibenarkan dan diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita bukan diselamatkan karena amal ibadah kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bahagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhannya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mahu selamat dengan perbuatan baikmu, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Seluruh perintah Allah harus kita lakukan. Sekiranya kurang satu, maka hukumnya sudah pasti bukan masuk dalam kerajaan surga. Contohnya, saudara merupakan orang yang baik, bahkan orang yang sangat baik, tidak pernah membohong, tidak pernah menipu, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, rajin ke gereja, rajin memberikan persepuluhan, tapi kurang satu, saudara tidak membayar hutang, maka saudara pasti akan menerima hukumannya. Kalau saudara lakukan hukum Tuhan hanya 99% dan tidak melakukan 1%, maka hukumnya adalah sudah pasti tidak masuk dalam kerajaan surga. Saya ingin bertanya, adakah berjuta orang di dunia ini mampu menurut hukum Tuhan dengan sempurna? Kecuali Tuhan, sudah pasti tidak. Tidak ada. Saya percaya kalau karena perbuatan saja kita tidak akan selamat. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Tuhan. Agama mengajarkan berbuat baik supaya selamat, tetapi kekristenan sebaliknya, kita diselamatkan karena iman. Setelah diselamatkan karena iman, kemudian kita pun berbuat baik. Dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Jadi jangan berpikir yang berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi berimanlah supaya saudara diselamatkan. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus akan mengerjakan pengudusan dan akan timbul buah roh, yaitu perbuatan baik. Jadi, kenapa kita harus berbuat baik? Ada 3 alasan kenapa orang Kristen harus berbuat baik. Yang pertama, orang Kristen harus berbuat baik sebagai bukti iman percaya kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 26 juga mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, kita diselamatkan karena iman, tetapi dengar baik-baik, iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu abstrak, iman itu adalah sesuatu yang ringkas, tidak terlihat, tetapi iman itu boleh dilihat melalui perbuatan kita. Berarti saya berbuat baik bukan untuk diselamatkan, kita diselamatkan karena beriman, dan kita berbuat baik karena kita diselamatkan. Ada satu ilustrasi di mana ada seorang yang sakit, kemudian dia diberikan obat dan meminum obat itu. Selepas itu dia sembuh. Setelah sembuh, dia pun dapat bersukan, berkebun, dan melakukan aktiviti hariannya. Orang sakit ini sembuh karena apa? Adakah oleh karena dia bersukan, berkebun, atau meminum obat yang diberikan? Sudah pasti karena obat itu. Dan buktinya dia sudah sembuh. Orang yang berdosa setelah beriman kepada Tuhan Yesus, sudah tentu dia bertobat. Dan secara otomatis dia diselamatkan. Lalu dia berbuat baik. Jadi apa yang membuat dia diselamatkan? Berbuat baik atau bertobat? Sudah tentu sekali bertobat. Kalau ada orang bilang saya sudah selamat, tetapi perbuatannya masih belum berubah, masih tipu sini, tipu sana, membohong, menyindir, dan bercakap buruk dengan orang lain, itulah namanya omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ada yang berkata, saya sudah selamat, mati pasti masuk dalam kerajaan surga, tetapi hidupnya tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan, tidak menunjukkan orang yang beriman kepada Tuhan, maka itulah namanya iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, perbuatan baik adalah bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Bukti bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen. Inilah alasan pertama sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi janji-janji Allah. Kedua, mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Agar damai di hati, agar hidup kita berbahagia. Dalam Kisah 20 ayat 35 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada sebuah siaran di televisi di mana sebuah agensi yang bernama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Badan ini dibentuk oleh kerajaan untuk menghadapi bencana-bencana besar. Contohnya, sekiranya ada kapal tenggelam ataupun kapal karam di tengah laut, maka agensi inilah yang diturunkan ke tengah laut. Kalau ada bencana di tengah hutan, maka agensi inilah yang ditugaskan untuk masuk ke tengah hutan.
Seorang daripada agensi itu ditanya, apa yang memotivasikan Anda sehingga berani mempertaruhkan nyawa Anda di dalam agensi ini? Maka orang itu menjawab, ada satu kebahagiaan yang tidak mampu dibeli. Tidak ada harga yang dapat dibayar ketika saya berhasil menyelamatkan orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, pasti ada kebahagiaan yang luar biasa. Sebaliknya, ada yang mencengkam kita apabila kita berbuat dosa. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa bersama Batseba, damai itu hilang di dalam hidupnya. Mazmur 32 ayat 34 mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Damai hilang di dalam hidup Daud. Yang ada cumalah ketakutan dan kebimbangan serta kekhawatiran. Itulah tandanya sekiranya kita hidup di dalam dosa. Ada seorang anak kecil yang baru belajar menggunakan lightstick. Sama seperti senjata yang digunakan Daud untuk membunuh Goliat. Kebetulan di depan rumah dia ada seekor itik, dan itik itu adalah milik bapaknya. Maka dia pun melestik itik itu, dan kebetulan batu yang digunakan olehnya tepat mengena di kepala itik itu. Itik itu rebah dan mati. Dia terus ketakutan. Bagaimana kalau bapak tahu? Pasti saya kena marah, pasti saya kena pukul. Dengan penuh rasa ketakutan, maka dia pun membuang itik itu jauh daripada kawasan rumah mereka. Sepanjang hari, dia dicengkam merasa takut. Bagaimana kalau bapak tahu? Tetapi abangnya tahu akan masalahnya itu. Jadi waktu dia sedang berehat, abangnya mengambil kesempatan untuk meminta uang yang diberikan untuk membeli makanan di sekolah. Sekiranya dia tidak memberi uang, maka abangnya akan memberitahu bapa mereka tentang hal tersebut. Setiap hari dia hidup dalam ketakutan dan harus memberikan uang kepada abangnya. Akhirnya dia berpikir bahwa lebih baik mengaku kepada bapaknya. Ternyata bapaknya sudah tahu. Bapaknya memeluk dia sambil berkata, "Bapak sudah tahu yang kamu lakukan itu." Bapaknya pun menerima maaf anaknya itu. Dan sejak itu anak itu bebas dari rasa takut dan khawatir. Keesokan harinya abangnya meminta uang lagi. Namun dia sudah tidak takut akan masalahnya itu, karena dia sudah mengaku akan kesalahannya di hadapan bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang ada dosa, tidak ada damai di hati kita. Yang ada cuma si penuntut itu yang terus menuntut sampai kita datang meminta ampun kepada Bapa di sorga. Setelah kita minta ampun, maka saat itu juga saudara akan rasa bebas dari rasa takut dan khawatir. Hari ini, kalau kita masih simpan dosa dalam hidup kita, dalam bentuk apapun, mungkin saudara menyimpan rasa benci, mungkin saudara mengatakan bahwa sampai 7 keturunan pun saya tidak akan memaafkan engkau. Maka hari ini, marilah kita sama-sama melepaskan semua itu. Saudara dan saudari yang dikasihi, di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka marilah kita lepaskan semua itu, datang dan meminta ampun kepada Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Bertobat dan berbuat baiklah. Alasan ketiga, kenapa orang Kristen harus berbuat baik adalah agar hidupnya bertambah baik dan keluarganya bertambah baik. Firman Tuhan katakan, "Berilah, maka kamu akan diberi. Jangan jemu berbuat baik, karena pada saatnya kamu akan menuai. Kalau saudara menabur, pasti akan menuai." Itu adalah satu kepastian. Kalau menabur 1 biji jagung, saudara akan menuai ribuan biji jagung.
Kalau berbuat baik, saudara akan menuai 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Oleh sebab itu, orang Kristen harus selalu berbuat baik. Rajinlah berbuat baik, terus berbuat baik agar hidup kita diberkati, hidup keluarga kita diberkati. Perbuatan tidak mempengaruhi keselamatan kita, tetapi mempengaruhi kualiti hidup kita dan keluarga kita sepanjang kita hidup di bumi ini. Marilah, janganlah kita bosan berbuat baik selama masih ada kesempatan. Saudara yang berada di rumah yang sedang menonton siaran ini, kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Karena apabila sampai waktunya, sudah pasti kita akan menuai. Dalam Mazmur 37 ayat 25 sehingga 26 mengatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dalam Ulangan 28 ayat 12 mengatakan, janji Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah. Yakini langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak orang, kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Oleh itu, hari ini selama kita masih mampu berbuat baik, mari kita layani pekerjaan Tuhan. Banyak berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, kita pasti menuai. Amin. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kebaktian. Mari kita tetap setia untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran khotbah dan lagu-lagu yang sudah tersedia sepanjang minggu, sehingga pada Sabat akan datang. Untuk pengetahuan semua, program ini dikendalikan oleh Choir Belia Lotong yang dikenali sebagai Lotong Adventist Youth Singer. Dan Choir Belia ini adalah di bawah Jabatan Pelayanan Musik Gereja Lotong. Program ini menggunakan saluran pelayanan media wilayah 2 yang dikenali sebagai Seru Media. Program kebaktian ini akan bersiaran melalui channel YouTube Seru Media secara primer, laman resmi Facebook Seru Media secara live. Mari kita sama-sama menyokong saluran media ini dengan melanggan channel Seru Media, klik pada butang like, klik loceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Dan jangan lupakan kongsikan kepada rekan-rekan kita agar ramai orang di luar sana juga menerima berkat daripada pelayanan ini. Bagi membantu pelayanan media wilayah 2 ini, kita akan melaksanakan pungutan persembahan khas yang akan dilakukan pada hari Sabat akan datang. Pastikan kita sediakan persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan khas di sampul yang berbeza. Persembahan khas ini bertujuan untuk membantu pekerjaan saluran media kita agar terus diberkati. Hasil pungutan persembahan pada Sabat ini hendaklah dilaporkan dan diserahkan kepada bendahari gereja untuk diserahkan kepada bendahari wilayah 2. Sekian dan Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga. Ya Pastor. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu baik. Kami ingin menjadi orang yang baik. Kami ingin beriman kepada Tuhan. Kami ingin diselamatkan Tuhan. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Biarlah Tuhan menjaga kami melalui Roh Kudus Tuhan. Kami tahu di dunia ini
ada banyak bahaya, ada banyak masalah, dan begitu banyak dosa. Biarlah Tuhan sentiasa menjaga kami agar kami sentiasa berada di dalam landasan yang betul. Terima kasih Tuhan, jagalah kami sepanjang hidup kami, sepanjang kami melangkah di dunia ini. Ini doa kami, semua ini kami akan serahkan atas nama Yesus Kristus. Amin.